Jadi aku tuh emang ada rencana buat ngedatengin panti jompo atau pondok lansia. Oke, jadi kita sekarang udah sampai SMA 15 ya? SMA 15. Kita mau ada performance. Bukan. Jadi lokasinya di Sarjadi, cuman kita sempat nyasar karena kita nggak tahu jalannya. Gue tahu tempatnya. Nggak tahu tempatnya, jalannya mah tahu. Mungkin sebentar lagi sampai. Sejujurnya sih kita nggak tahu sih di sana mau ngapain ya. Ya kan kita mau tali kasih, Mas. Isi acaranya apa aja belum tahu, cuman yang pasti kita mau berbagi aja lah. Berbagi gitu bersama Oma dan Opa yang ada di sana. Katanya pada kesepian, mungkin Jack mau nemenin? Hah? Kan saya belum kakek Pak. Oh, ini namanya udah nyampe nih Yayasan Nih. Pondok Lansia Tulus Pondok Kasih. Lensa? Pondok Lansia. Oh, kan Pondok Lensa. Pondok Lansia Tali Kasih. Tulus kasih. Sudah sewendy. Ini udah pada nungguin nih. Oh, udah ada yang nyambut, alhamdulillah. Alhamdulillah ada sambutan dari para Cuman 2 orang. Ini ada jemuran, Pak. Gimana, Pak? Tuh ada daster soalnya. Jadi waktu itu kepikirannya adalah, kan biasanya kalau ulang tahun tuh kita yang kita yang dikasih hadiah. Nah, kalau orang ulang tahun tuh orangnya dikasih hadiah. Tapi kali ini kayaknya kita dalam kondisi seperti ini kita yang harus memberi gitu. Jadi kepikirannya pada waktu itu adalah panti jompo dan rumah sakit jiwa. Cuman yang terrealisasikan karena waktu yang terbatas, akhirnya kita ngedatengin Pondok Lansia Tulus Kasih. Saya ngajakin beberapa teman-teman, ada Jack, ada Sasa, Bu Yeng, sudah tim dokumentasi juga. Ini ada Ruli dan Ferry dan Deska. Oke, sekarang kita udah sampai di Jemuran. Udah sampai di Pondok Lansia Tulus Kasih. Udah siap para Opa dan Oma berjemur ya. Kegiatannya hari ini berjemur aja. Jadi Satunya berjemur. Ya, training gitu ya. Terus mungkin nanti akan ada sedikit ngobrol rentetan acara. Mungkin kita langsung tanya aja ke pengurus Pondok Lansianya mungkin ya sekarang. Kebetulan ada ya. Ya gimana Pak? Halo, saya kebetulan pengurus Pondok Lensa ya, bukan Lansia. Jadi terima kasih kepada Bang Jack dan Bang Dika yang sudah ada mampir ke tempat saya. Jadi hari ini kita harusnya tadi briefnya salah ya. Harusnya tadi dari jalan sama kita gitu, tapi ternyata karena rumah kita di Cimahi dekat ke Gerlong, langsung aja deh ke sini gitu kan. Lebih dekat. Jadi hari ini kita bakalan akan ada syukuran sedikit sebenarnya. Syukuran ada throw birthday party di sini sebenarnya ya. Salah satu gamesnya kalau nggak salah tadi ada lompat tali juga. Nanti oh iya benar. Kita akan ngobrol-ngobrol dan seru-seruan aja sama Oma dan Opa yang ada di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Ini nama acaranya apa sih? Arena TV. Wiri gitu. Pas datang pertama kali karena oma opanya waktu lagi berjajar nih di area depannya, kayak kegiatan paginya kayak gini ya, maksudnya kayak 8:30 pagi sudah siap, sudah bangun, terus kayak udah mulai tuh rasa-rasa kayak haru, mulai rasa-rasa kayak bahkan gue sendiri sempat mikir kayak apa rasanya kalau misalkan nanti hari tua berada di tempat seperti ini, which is fine sebenarnya, tapi kayak bagaimana ya perasaannya gitu. Lansia sehat? Tulus kasih? Hati-hati. Terima kasih Opa. Dan pastinya kayak penuh sih hari ini, entah kenapa penuh banget ketika masuk ke pondoknya, ketemu sama Ibu Gina. Kebetulan sempat ngewawancara Oma dan Opa. Terus tadi ada satu Opa namanya Opa Rudi kalau nggak salah. Beliau sempat nyanyi kisah kasih di sekolah. Malu aku malu. Suka pengen mendebak gitu apa ada yang ada di dalam pikirannya ketika beliau nyanyi itu, memori apa yang sebenarnya dia pikirkan, dan yang kedua adalah kayak dibandingkan dengan dia sekarang yang memiliki kegiatan yang cukup repetitif gitu. Itu hal yang bikin mixed feeling banget deh gitu, kayak dulunya dia kayak having fun banget karena beliau dulu juga main drum, terus sekarang dia harus menghabiskan waktu di tempat karena umur juga gitu, menghabiskan waktu di tempat yang memang ya udah kegiatannya semua repetitif, nggak bisa ngebayangin sih rasanya gimana seperti itu. Ya, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu Opa kali ya di sini, namanya adalah Opa Rudi. Tadi Opa Rudi sempat nyanyi juga bareng kita, kalau nggak salah judul lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Opa dulu di Banda. Oh, Opa di Banda dulu.
Oh gitu. Jadi kita tetanggaan dong sebenarnya Iya. dulu ya. Kenapa Opa dulu Itu ngobrol-ngobrol sama kita? tukang soto itu masih ada nggak? Masih ada. Yang cuma satu depan itu kan, yang sebelahnya sate ya, Pak ya? Iya, namanya Wiji. Betul. Iya. Itu Opa kalau makan hari apa aja tuh di sana? Ya, Kalau makan soto hari apa aja di sana? tiap hari. Ya ampun, tiap hari ya. Jadi pengen go food ya. Sebelahnya kan tukang sate. Betul. Itu kesenangannya Pak Seri, Pak Seri. Jadi jangan-jangan sering makan siang bareng berdua. Iya. Oma tadi sedikit cerita. Tadi Oma memenangkan katanya fashion show ya? Iya. Itu boleh cerita nggak sih baju apa sih? Apakah Oma pakai baju kayak Jember Fashion Week gitu kan? Nggak tahu ya apa nih Oma, boleh cerita nggak? Oma waktu itu disuruh memakai baju tahun 70-an. Oh my god, tahun 70. Aku suka banget loh 70 80 aku suka banget. Emang apa yang Oma pakai nih? Ya baju tahun 70. Itu. Pakai dress atau pakai rok? Dress. Pakai dress. Pakai Warna apa? dress, pakai topi, Oh. pakai kacamata. Aku yakin banget Oma dulu pasti ratu dansa kayaknya ya. Apa? Suka dansa ya kayaknya. Iya. Suka dansa. Nah. Zaman dulu gimana sih Oma, kalau Oma masih inget nih kayak biasanya Oma nari lagu apa biasanya gitu? Oma waktu itu nyanyi ini apa lagu barat itu. Duh, lupa lagi jadinya Oma. Oh, ini mungkin Happy Birthday, mungkin Oma kan itu lagu barat ya kayaknya. Kalau misalkan aku boleh tahu nih Bu, alasannya kenapa sih akhirnya Ibu mau mendirikan panti seperti ini gitu Bu? Karena kan ini merupakan sebuah tugas yang mulia sekali gitu kan. Apa yang akhirnya menjadi sebuah kayaknya memang harus bikin deh gitu. Boleh tahu nggak Bu? Ya, pertama kita ini kan sebagai manusia kita akan hidup akan tua ya, akan beranjak tua. Kenapa saya memilih ingin mendirikan pondok lansia bagi mereka yang sakit? Karena saya ingin mengangkat eksistensi daripada lansia itu sendiri. Karena semua lansia ada yang mempunyai harga diri dan ingin diakui keberadaannya. Dan kami sebagai yang muda, boleh katakan muda, padahal saya juga udah tua ya, udah lansia juga, ingin berguna untuk orang lain. Jadi kita ingin bukan mendapat, jadi kita hanya sebagai bekal ya, bekal. Betul, arti kehidupan, karena kita harus banyak belajar arti kehidupan karena dari orang tua yang itu, dari orang tua yang dulu ya, orang tua kita seperti apa kita menjalani hidup ini dengan ikhlas gitu, seperti itu. Jadi kenapa kita saya tidak mengambil yang sehat, tapi mengambil yang sakit, ingin mempunyai kepuasan tersendiri apabila berhasil kita memberikan pelayanan kesehatan tanpa basic pendidikan formalnya kesehatan. Dan kita tidak mengenyampingkan tenaga medisnya, karena saya pun akan selalu konsul dengan dokter panti seperti itu. Bésame mucho, que tengo miedo, verdete después. Correcto, tengo verdete después. Terima kasih. Berdebuan malam ini lagu lupakan. Berdebuan kali ini. Oma opa yang favorit itu sebenarnya kakek ini, opa yang bawa tongkat itu terus joget-joget yang hampir mau break dance, terus ada oma yang ngajakin itu pengen sama Jack. Joget dansa bareng lagu apa ya tadi ya, lagu yang saya Tobleron gitu. Tobelo itu saya juga baru dengar, cuman seru aja gitu diajak dansa sama oma opa di sana gitu. Malah mereka yang semangat banget gitu, energinya tuh ya masih meluap-luap menurut saya gitu. Kenapa milih Panti Jompo? Itu sih ini pengalaman pertama saya kunjungan ke Panti Jompo. Karena kalau ke tempat yatim piatu udah pernah, ke bayi sehat juga udah pernah, ke rumah sakit jiwa belum. Kenapa saya milih Panti Jompo? Sepertinya memang masih jarang orang ingin berbagi kebahagiaan di Panti Jompo.
sedih apa ya, kok bisa gitu. Apa ya sedih banget sih gitu. Cuman kan kita nggak boleh memperlihatkan kesedihan kita selama kita di sana. Banyak yang menitikan air mata selama di sana, tapi alhamdulillah Goofy bisa bercanda, terus bercandaannya juga masuk sama oma opa di sana. Jadi ya seneng aja kita di sana. Jadi pas kesan ke sana kaget aja sih, kaget maksudnya puluhan lansia yang diurus oleh sekitar 5 orang pengurus. Yang saya langsung kepikiran ini gimana ngurusnya ya, siapa yang mendanai, siapa yang ngasih makan gitu. Maksudnya saya langsung spontan aja mikir ke situ. Pas tadi mau pulang sih bener-bener baru memakna, kan tadi nyanyi sayonara terus kayak buat apa susah itu tak ada gunanya. Ketika itu diucapin dari oma opa yang ada di sini, kayak ya juga ya, susah itu tak ada gunanya gitu. Jadi ya kenapa kita harus sering banget mikir suka senang gitu, susah-susahan. Ya kita tahu kita susah sekarang, cuman kayak this is not the end gitu aja sih sebenarnya. Momen haru tuh ketika sebenarnya mulai di awal tuh mulai gitu haru, terus pas acara break dulu tuh kita ada break dulu acara setelah games, nyanyi, joget-joget gitu, bagi-bagi hadiah setelah acara potong tumpeng. Kan ada ya sesi potong tumpeng simbolis ulang tahun Arena yang ke-18 tahun. Setelah break saya mulai ngelihat ya ada sosok orang tua gitu yang sebenarnya saya kehilangan. Ada opa di sana tuh berjejer gitu. Saya seumur seperti ini tuh sampai seumur sekarang belum melihat sosok ayah tuh bentuknya pas waktu seperti apa gitu. Ya jadi keinget aja gitu. Jadi ngebayangin gitu kalau ayah saya tua tuh jadi yang seperti yang mana ya gitu. Ya jadi saya anggap itu ayah saya semua menurut saya gitu. Sosok kakek sendiri pun saya udah lupa gitu, waktu kecil udah keburu pulang gitu. Ya saya jadi rindu sama ayah saya. Pas sayonara sih, pas paling tuh sayonara karena aduh gimana ya, kan pertama datang udah sedih tuh, kondisinya kayak gitu. Pas pulang juga sedih karena kan dadah gitu kan, aduh kapan ketemu lagi ya gitu. Kan nggak tahu kita balik lagi ke sana oma itu masih ada apa enggak, opa itu masih ada apa enggak gitu. Itu sih yang kebayangnya mah. Jadi pesan setelah pulang dari sana, be nice to everyone ya. Maksudnya selagi kalian punya waktu, berbuat baik sama orang lain, sama saudara, sama teman kerja, semuanya diusahakan berbuat baik sama orang lain. Do what you love what you do. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting sih jaga kesehatan sih, itu sih yang tadi saya ngelihat. Bukannya saya meremehkan mereka yang udah tua. Kita nggak akan tahu sih sebenarnya kondisi kita nanti atau kondisi orang terdekat kita nanti, amit-amit ya, seperti apa gitu. Jadi kalau bisa kita olahraga, karena olahraga itu dan sehat itu gratis katanya. Jadi ada filosofi mendingan mana ke kebun binatang bayar, olahraga yang gratis katanya. Ya mendingan olahraga dipikir-pikir mah gitu. Meskipun sepulang dari olahraga ke kebun binatang juga sih gitu. Jaga kesehatan sama jaga pikiran, jangan stres. Pesan Goofy buat Goofy hari ini adalah kayak stop pitying yourself gitu. You'll be just fine. Mungkin. Oke, hikmah yang diambil setelah pulang dari Panti Jompo. Hikmah yang diambil harus tetap bahagia, tertawa. Jadi kayaknya hal-hal yang menyenangkan, ketawa tuh maaf. Jadi yang di sana tuh oma opa teh ada yang Alzheimer, ada yang udah pikun gitu. Cuman ketika diajak interaksi untuk hal-hal yang menyenangkan, bercanda dan tertawa, mereka tuh merespon itu gitu. Sampai maaf setua itu. Nah, hikmahnya buat saya tuh kita harus tetap menyenangkan, semenyenangkan mungkin, bahagia terus gitu.
seenggaknya dari mulai sekarang dan sampai tua nanti kita harus tetap menyenangkan agar kita bisa merespon semua elemen yang ada di bumi. Setelah rangkaian acara yang kita ikutin sesampai sayonara tadi gitu ya, pesan buat saya sih kayak selama orang tua saya masih ada, sayangin sepenuh hati, cintai sepenuh hati, ikhlas. Alhamdulillah kita tuh masih bisa ketemu sama orang tua kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Begitu ngelihat kondisi oma opa di sana, ya bisa dibilang memprihatinkan, tapi dikemas secara gembira gitu kan, supaya oma opa di sana tuh kan lupa sama apa yang sedang beliau rasakan gitu, padahal mereka pasti sakit. Jadi kalau masih ada orang tua kita ya jaga, cintai, kasihi, ikhlas. Itu pesan buat saya sih. Jadi langsung ingat sama orang tua di rumah. Pasti itu sih yang pertama kali keingetan sama saya, pasti orang tua di rumah. Ya udah. Makna ulang tahun yang ke-18 menurut saya udah lewat masa-masa childishnya, masa-masa hura-huranya. 18 menuju 20 itu udah mulai agak dewasa lah ya. Mudah-mudahan arena juga bisa lebih berkembang, nambah cabang di seluruh Indonesia dan dunia. Makna angka 18 tahun untuk saya kalau anak muda lagi nakal-nakalnya, lagi bawa-bawangnya, lagi penasarannya yang mulai tinggi dan mulai menemukan, lagi mencari jati diri, tapi sebenarnya udah akil balik lah gitu, udah bisa melakukan hal-hal. Cuman untuk saya kesempatan dimana dia mulai harus berlari karena tenaga sudah ada, ide dan pengalaman sudah mumpuni untuk berlari untuk saya. Arena umur 18 saya bergabung teh kan 2013, jadi kurang lebih 6 tahun saya bareng-bareng sama Arena melihat perjalanan yang naik turun. Saya pernah juga ada di dalam saat turun tersebut, juga pernah pas lagi naik juga saya pernah gitu. Jadi kalau saya sering bilang sih sama Mas Dika sama Bang Jack gitu, kayak kita udah melewati, mengarungi jatuh bangunnya bisnis ini gitu, walaupun baru tahun pertama kita jalan sendiri gitu tanpa Mas Daeng. Makna angka 18 menurut saya artinya saya hampir setengahnya kerja di Arena, lebih malah udah 11 tahun, hampir mau 11 tahun kerja di Arena. Maknanya berarti pas dengar angka 18 anjir udah lama juga di sini. Tapi nggak apa-apa, maksudnya setiap tahun selalu ada cerita lah. Bagi saya mah itu cukup. Selalu ada cerita, selalu ada hikmah, selalu ada ilmu, terus makin tua makin menjadi yang membuktikan bahwa di sini tuh solid sih. Kita diterpa masalah intern atau eksternal gitu ya. Lagi ada corona ada kayak gini, kita masih bisa toh gitu sampai angka 18 tahun gitu. Udah ditinggal Mas Dani, terus adanya beberapa perombakan, adanya kejadian-kejadian yang gak mengenakan, tapi kita masih tetap jalan gitu. Kayak kita ngelewat aja gitu, tinggalin hal-hal yang negatif, kayak kita jalan terus. Ya semoga masih ada tahun-tahun berikutnya 19, 20 dan seterusnya. Nggak muluk-muluk sih saya mah. Yang penting Arena Experience tetap berdiri, itu aja dimanapun. Sayonara, sayonara.